upaya untuk mencerdaskan bangsa itu memerlukan semua elemen bangsa untuk berperan serta aktif. Dan kami Sekolah Insan Prima sudah memulainya dari tahun 2004 dengan berdirinya Taman Kanak-Kanak. Kemudian bertahap kami mendirikan SD dan juga SMP. Gitu. Nah, berkenaan dengan ini, kami melihat bahwa peran guru di dalam pendidikan itu sangatlah besar. Dan di masa pandemi ini, kami Sekolah Insan Prima juga mengadakan program Poros Guru Sabang Merauke, yang salah satunya kami tujukan untuk memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan untuk guru-guru dari Sabang sampai Merauke yang telah diikuti oleh guru-guru seluruh Indonesia. Sudah beberapa kali kami adakan, dan salah satunya juga terima kasih Bapak Dr. Charwinda yang telah memberikan juga sebagai narasumber. Dan ini mungkin kami ada foto untuk melihat itu. Sebentar Bapak. Nah ini Bapak. Ya, ini Bapak Charwinda kalau masih ingat, kami PGSM yang ke-10, webinar yang ke-10. Salah satunya yang pada waktu itu kami juga mengundang pembicara narasumber dari Australia. Nah, berkenan dengan ini, kami meminta mungkin saran dari Bapak Charwinda mengenai kegiatan PGSM yang kami lakukan. Silakan Bapak. Baik, Pak Kris. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Insan Prima yang telah menginisiasi, yang telah mempelopori berkaitan dengan ada program Poros Guru Sabang Merauke. Jadi memang berbagi pengalaman, bertukar pikiran, dan berdiskusi, itu kan salah satu cara kita mendapatkan pengetahuan. Terkadang memang kita ketika tidak melihat orang lain, tidak pernah berdiskusi dengan orang, seakan-akan kita sudah yang paling hebat. Gitu. Nah, oleh karena itu barangkali berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Insan Prima, sungguh luar biasa dalam konteks nasional. Tidak hanya Insan Prima yang memiliki pengalaman mungkin lebih banyak, Insan Prima yang mungkin juga banyak mendapatkan informasi dari, bahkan juga saya dengar sudah ada kerjasama dengan Australia, segala macam. Artinya, saya meyakini bahwa Insan Prima memiliki katakanlah kapasitas dan pengalaman dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kualitas orang guru. Memang betul disampaikan Pak Kris tadi bahwa inti dari proses pembelajaran adalah kembali kepada guru. Bahkan sekarang kalau saya lihat memang dalam dunia serba cepat sekarang berkaitan dengan teknologi. Ya, mohon maaf saja barangkali Pak Kris ingin saya sampaikan juga di Kabupaten Bekasi ini banyak guru yang masih gaptek juga gitu. Saya sekarang sedang mengepus, sedang mendorong bahwa ya utamanya guru-guru yang baru gitu, anak-anak muda, untuk juga saya mewajibkan dalam proses pembelajaran itu menggunakan teknologi. Paling tidak istilahnya kita pengen ketika anak-anak melakukan pembelajaran, melakukan pengetahuan itu, kita bisa melihat contoh-contoh melalui beberapa informasi yang bisa kita ambil atau bisa kita buka melalui YouTube atau melalui Google, sehingga anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan audio visual gitu. Contoh misalkan kan sampai hari ini baru beberapa sekolah yang bisa menampilkan itu karena fasilitasnya juga sedang kita lengkapi semua. Jadi misalkan contoh kita berbicara kaitan dengan masalah kesenian. Selama ini kan dengan penjelasan dari guru, anak-anak juga masih meraba-raba apa itu kesenian dari Papua atau juga dari mana, tetapi mungkin dengan menggunakan teknologi kita bisa membantu anak-anak di samping dijelaskan secara narasi atau juga secara kata-kata dengan yang ada, tetapi juga bisa melihat faktualnya itu seperti apa. Jadi ke depan barangkali nggak ada cara lain, semua sekolah harus mempersiapkan proses pembelajaran menggunakan
teknologi yang sedemikian berkembang pada saat sampai hari ini. Bahkan bisa jadi anak-anak kita pengetahuan terhadap teknologi informasi mungkin lebih cepat gitu, mungkin juga lebih mendahului gurunya. Inilah barangkali tantangan bagi guru dan khususnya mungkin bagi saya di Kabupaten Bekasi untuk terus menyamakan atau juga beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada, yaitu yang memang anak-anak kita sudah barangkali saya katakan tadi lebih memahami terhadap teknologi tadi. Itu kemudian berikutnya ya kita bisa bayangkan barangkali di tempat-tempat yang lain, ya saya sih komparasinya bahwa Bekasi saja gitu yang konon katanya dekat dengan Jakarta sebagai penyangga Jakarta, tetapi ketika kita masuk ke dalamannya ternyata juga kita masih jauh dari yang kita harapkan berkaitan dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi sekali lagi saya berharap ke depan juga tidak hanya guru-guru yang dari katakanlah Poros Sabang Merauke kemudian yang masuk di dalam kegiatan itu hanya orang-orang yang khusus untuk guru-guru Bekasi ke depan kita pengen juga ikut berperan aktif juga di dalam masuk sebagai peserta kaitan dengan Poros Guru Sabang Merauke. Sehingga guru yang di Kabupaten Bekasi juga itu bisa mendapatkan manfaat dengan keberadaan Sekolah Nasional Insan Prima, sekaligus juga kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Insan Prima, apalagi berkaitan dengan kegiatan Poros Guru Sabang Merauke. Mudah-mudahan teman-teman kita, para guru, para pendidik yang ada dari Sabang sampai Merauke bisa terus meningkat ke anggota aja juga nih, programnya juga terus dikembangkan ke depan Insan Prima, sehingga tadi kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi pengetahuan, dan insya Allah barangkali ke depan pemerataan pemahaman guru, pemerataan atau juga kemampuan peningkatan seorang guru bisa juga salah satunya menggunakan jalur Poros Guru Sabang Merauke. Begitu mungkin Pak Kris. Baik, terima kasih Bapak Carwinda. Memang berkenaan dengan Poros Guru Sabang Merauke tadi, kami sangat memerlukan spot dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi karena kami berlokasi di Kabupaten Bekasi. Dan terbesit dari kami, mungkin ke depan itu kami buat tagerlak Kabupaten Bekasi untuk Indonesia. Bagaimana Bapak? Baik, luar biasa. Setuju Pak Kris. Ya, dapat kita rumuskan nanti ke depan ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak.